belum konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Jana. Masih ada malam tepuk tangan kembali ya. Meningkatkan kasih sayang, membuat persatuan, membuat tepuk tangan. Ya tangan kembali pagi. Apa tadi nyanyinya tentang apa? Gotong royong. Kira-kira materi yang akan kita pelajari apa? Hari ini pelajarannya apa? Yang sudah suruh dibawa? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila kita akan mempelajari kaitannya tentang yang ada di nyanyian tadi. Oke. Siapa yang tahu gotong royong? Tanya siapa yang tahu gotong royong? Astronot, Bumi, nada air, nada api. Gotong royong nih apa? Kenapa kita harus belajar tentang gotong royong ini? Apa itu gotong royong? Membantu. Coba Ibu kasih contoh kemarin setelah perayaan Hari Kartini kita membereskan panggung. Itu contoh gotong royong bukan? Contoh gotong royong nggak? Gotong royong. Nah, jadi hari ini kita akan belajar gotong royong. Lihat di LKS-nya. Coba, atau di modul ajarnya. Tujuan dari pembelajaran tentang gotong royong ini, kita jadi tahu apa sih itu gotong royong. Kemudian bersyukur kepada Allah bahwa kita itu diberi nikmat apa? Indonesia itu dikasih sangat nikmat. Semangat, oke nih. Silakan kalian perhatikan video ini baik-baik. Apa yang dibahas lagi di video ini? Perhatikan. Halo teman Cece. Siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah kayaknya? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting menunjukkan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah terletak kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan untuk para belajar, gotong royong termasuk dalam salah satu proses belajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 catatan yang bisa dikembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya
kamu jadi lebih disayang ibu. Kalau di sekolah ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan pendidikan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Karena dia dengan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti di tenaga besar. Itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan gimana? Komentar supaya teman-teman ini juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman Gece. Kerja kita, kerja ilmu, dan kita. Kamu sering gotong royong. Bisa dipahami dari video ini? Apa? Menjelaskan tentang apa tadi video tadi? Gotong royong. Kemudian ada kepedulian, kolaborasi, kepedulian, berbagi. Jadi secara harfiah gotong royong itu apa? Katanya tadi itu gotong dan royong. Gotong itu apa? Royong. Jadi gotong royong itu pekerjaan yang dilakukan secara bersama sama, itu yang disebut dengan gotong royong. Agar kalian lebih memahami apa itu gotong royong, tadi Ibu udah katakan. Silakan kalian baca halaman 45. Ibu kasih waktu 2 menit untuk baca. Biar kalian menggali sendiri informasi tentang gotong royong untuk menambah informasinya. Tadi sudah dikasih informasi gotong royong. Oh, itu gotong royong itu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Biar lebih menggali lagi informasinya, silakan di modul ada dibaca. Naga air, naga api, astronot.
tidak. Ya, oke. Kalau ada, kita kasih tugas lagi nih. Dari masalah-masalah yang timbul, mungkin ada lagi juga masalah lain selain yang kalian tuangkan di sini, yang ada di pikiran kalian mungkin ya. Kalian, ya, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Ya, cara bergotong royong. Masalah ini bisa diselesaikan dengan gotong royong. Bisa? Ibu kasih LKPD yang kedua. Gimana cara gotong royongnya? Atau kalian tulis di situ contoh gotong royong yang ada di dengan gotong royong. Kalau bisa bagaimana caranya bergotong royong? Atau kalian tulis di situ contoh gotong royong di lingkungan rumah, ya, yang kalian temukan. Nih, ini lingkungan masyarakat, tidak bayar hutang, maling mangga, membuat kerusuhan, tidak ingin membersihkan masjid, tidak mau gotong royong. Jalannya rusak, banyak sampah yang berserakan, sampahnya dibuang sembarangan.
5 menit lagi. Saling menolong. Manfaat gotong royong tadi apa, nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong? Manfaatnya apa tadi, apa salah satunya? Biar kelar, cepat kelar penyelesaiannya. Ya, kalau kita dikerjakan secara bergotong royong, pekerjaan itu akan cepat selesai. Kemudian karena dilakukannya bareng-bareng akan memupuk tali persaudaraan. Di rumah membantu ibu menyapu halaman rumah, membantu Udah cukup satu. membersihkan rumah, Yang kedua, gotong royong di lingkungan sekolah. membersihkan lapangan, Gotong royong di lingkungan masyarakat. membersihkan masjid, Dibersihkan masjid. Oke, lanjut kelompok. Mati memasak. Menyapu halaman sekolah. Oke, kasih tepuk tangan. Sekarang kelompok. Nah, mencuci mobil itu di mana? Di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Kerja bersama di lingkungan masyarakat. membersihkan selokan bersama. Oke, sekarang tenaga air. Hah? Bikin kelas secara bersama-sama. Membersihkan masjid itu gotong royong di mana? Musola berarti ya. Oke, di kita ada musola. Oke, di masyarakat apa? Jenal. Di masyarakatnya apa? Membantu membersihkan jalan bersama. Membantu Membersihkan jalan bersama. Jalannya bersama. membantu membersihkan jalan bersama. Oke. Perhatikan terakhir. Ya, pada dasarnya semuanya hebat, sudah menyampaikan contoh-contoh ataupun tadi ada yang nyambung dengan masalahnya, mungkin ada yang tidak ya. Yang jelas kalian sudah memaparkan. Ayo perhatikan tadi belajarnya apa? Perhatikan. Jadi sudah sangat baik sekali contoh gotong royong baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Perhatikan. Paham? Kalau kalian sudah tahu, alangkah baiknya kalian ikuti dan praktekkan di rumah bahwa kalau kegiatan Alin, Wildan, kalau kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama akan lebih meringankan kita. Ada istilah berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Ya, jadi kalau apapun kita kalau punya masalah, ya jangan sungkan untuk ataupun kita melihat masalah untuk bergotong royong. Tapi ada masalah yang nggak bisa gotong royong. Contohnya apa? Ulangan sekolah. Boleh nggak gotong royong? Nggak boleh karena dia menilai hasilnya masing-masing. Kemampuan kita kemampuan kita gotong royong ya. Harus hasilnya masing-masing. Itulah mudah-mudahan materi gotong royong ini sesuai dengan Pancasila. Sila berapa tadi? Apa? Persatuan Indonesia. Gotong royong dapat memupuk kebersamaan, kerjasama, kerukunan, kekeluargaan, dan tanggung jawab. Kita beruntung di Indonesia memiliki budaya gotong royong. Belum tentu dimiliki oleh negara lain. Masalah kalau diselesaikan dengan secara bersama-sama akan menjadi lebih ringan di kelas nih. Kalau yang piket, jangan satu orang yang kerjain bareng-bareng. Itu gotong royong. Tadi kan berkelompok nih. Sekarang tugas individu. Silakan tugas ini kerjakan di rumah di modul halaman 48. Ayo berlatih dan ayo berdiskusi. Nanti pertemuan pendidikan Pancasila
dikerjakan. Terima kasih atas partisipasinya. Tepuk tangan buat